Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Budiatiningsi, NPM 1901011148. Di sini saya dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro Lampung dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam kelas E semester 4. Video kali ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester UAS mata kuliah Fikih Munakahat dosen pengampu Ayah Muhammad Ali MPDI. Pembahasan kali ini yaitu terkait tentang materi-materi Fikih Munakahat. Yang pertama yaitu materi Walimatul Ursyi. Walimatul Ursyi biasanya diartikan sebagai pesta dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghidangkan makanan atau biasanya disebut dengan resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan itu biasanya diperbolehkan untuk memotong maupun menyembelih seekor kambing, seekor unta, serta seekor sapi. Resepsi harus dilaksanakan secara Islam dan tidak boleh membuka aurat lalu menyaksikannya. Jika mempelai harus bertemu tamu, itu harus sewajarnya saja. Jika dalam resepsi menyebabkan berkumpulnya antara pria dan wanita, maka harus memenuhi 5 syarat agar tidak menjadi haram. Yang pertama yaitu semua harus menutupi aurat. Yang kedua, matanya sama-sama menjaga. Yang ketiga, harus membicarakan yang baik-baik. Apabila dalam resepsi pernikahan membicarakan hal-hal yang buruk ataupun hal-hal yang jelek, maka resepsi tersebut haram. Yang keempat yaitu tidak boleh berdempet-dempetan antara pria dan wanita. Kemudian yang kelima, tempatnya harus mulia. Materi yang selanjutnya yaitu hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Kewajiban seorang istri terhadap suami melebihi kewajiban dia terhadap ibu dan ayahnya. Jika dalam rumah tangga itu tidak ada kasih sayang antara suami dan istri, maka akan dicabut rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika rahmat itu sudah dicabut, maka dalam rumah tangga tersebut terjadi ketidaknyamanan. Hak seorang suami yang harus didapatkan dari istrinya yaitu terdiri dari istri taat kepada suami. Yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu seorang istri tidak diperbolehkan kasar kepada suaminya. Kemudian memuliakan suaminya dengan cara yang halal serta diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, menghargai suami. Kemudian yang terakhir yaitu memandang suami dengan pandangan kasih sayang. Kewajiban seorang suami kepada istrinya yaitu memberikan nafkah baik lahir maupun batin, memberikan senyuman kasih sayang kepada istrinya. Antara suami dan istri, keduanya memiliki hak serta kewajiban masing-masing. Maka dari itu, keduanya harus sama-sama menunaikan kewajibannya dan dipenuhi haknya. Kewajiban istri secara khusus adalah urusan melayani suaminya. Kemudian hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga. Kewajiban istri pada suami yaitu patuh kepada suami. Pelanggaran seorang istri terhadap suami adalah pelanggaran yang sangat besar. Allah SWT akan murka terhadap istri yang durhaka terhadap suaminya. Kepatuhan seorang istri kepada suami adalah kepatuhan kepada Allah SWT. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang memiliki arti tidak diperkenankan seorang wanita melakukan puasa sunnah sementara suaminya ada bersamanya kecuali meminta izin kepada suaminya untuk melakukan puasa. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwasanya betapa agungnya hak suami dan pelanggaran terhadap hak suami adalah pelanggaran paling besar. Allah akan murka terhadap seorang istri jika melanggar hak suami.
Maka para wanita hendaknya patuh terhadap syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena kepatuhan terhadap suami merupakan kepatuhan terhadap Allah. Oke, baik, materi yang selanjutnya yaitu terkait tentang materi nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Suami memberi nafkah tidak hanya cukup tetapi diperbolehkan juga lebih. Seorang istri tidak boleh menuntut dari pemberian nafkah tersebut karena sudah diberi nafkah oleh suaminya. Dalam bahasa fikih, adat tuntut-menuntut jika suami tersebut itu pelit dalam memberi nafkah. Jika suami pelit dan tidak mau memberi nafkah kepada istrinya, maka hakim serta mahkamah turun tangan untuk memaksa suami memberi nafkah kepada istrinya. Jika tidak mau, maka hanya memiliki dua pilihan, yaitu mengeluarkan nafkah ataupun cerai. Karena seorang istri membutuhkan nafkah tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nafkah dalam hal ini meliputi makanan, tempat tinggal, dan pakaian yang menutupi aurat. Selanjutnya terkait materi tentang kedudukan harta dalam pernikahan. Berpindahnya harta orang tua ke anak dapat dibagi menjadi 3, diantaranya yaitu jika harta orang tua pindah ke anak sebelum orang tua meninggal atau orang tua masih hidup disebut dengan hibah. Kemudian jika harta orang tua pindah ke anak dan orang tua sudah meninggal disebut dengan waris. Kemudian harta diberikan ketika orang tua masih hidup dan membagikannya setelah orang tua meninggal disebut dengan wasiat. Wasiat haram tidak boleh dipenuhi jika untuk kemungkaran. Contoh wasiat haram seperti jika ayah meninggal, harta ayah untuk membeli khamar. Orang tua harus adil terhadap semua anaknya. Jangan membeda-bedakan karena dapat menimbulkan sakit hati. Dan anak tidak boleh berprasangka buruk terhadap ayah ketika ayah tidak adil, karena kita tidak tahu pemberian ayah selama ini. Urusan waris jelas sesuai dengan bab warisan yang ditentukan oleh syariat dari Allah. Oke, langsung saja untuk materi yang terakhir, yaitu terkait tentang materi perjanjian perkawinan. Jika sebelum melakukan pernikahan terdapat perjanjian, maka harus dipatuhi perjanjian-perjanjian tersebut. Seorang istri boleh atau berhak meminta cerai jika seorang suami diketahui melanggar perjanjian tersebut. Tetapi jika tidak ada perjanjian dari awal pernikahan, maka seorang istri tidak diperbolehkan meminta cerai serta hukumnya haram. Jadi, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.